Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sejarawan barat, Jacques Schreister, dia menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan juga peradaban yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu seorang sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Waite, juga memberikan pernyataan bahwa peradaban Eropa itu tidak dibangun oleh regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan dari peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Selanjutnya yang memberikan pernyataan itu ada Barack Obama. Dia merupakan mantan presiden Amerika. Dia memberikan pernyataan bahwa peradaban yang berkembang saat ini itu berutang besar pada Islam. Periodisasi sejarah Islam sendiri itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu jadi yang pertama itu ada periode klasik, itu terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Nah, periode ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase ekspansi dan integrasi yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi, dan yang kedua ada fase disintegrasi, yaitu terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Selanjutnya yang kedua itu ada periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode ini merupakan masa kemunduran Islam. Periode ini juga terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Dan ada fase munculnya ketiga kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Selanjutnya yaitu ada periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Masa kejayaan Islam itu terjadi sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini tuh disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar pada saat itu. Nah, kerajaannya itu ada kerajaan Umayyah atau yang sering disebut juga dengan Daulah Umayyah. Yang kedua itu ada kerajaan Abbasiyah atau yang disebut juga Daulah Abbasiyah. Masa Daulah Umayyah, perkembangan Islam itu ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada saat ini tuh meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan juga bidang militer. Kemajuan-kemajuan yang tadi itu disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internalnya, yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan juga bangsa yang lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat sekali. Selanjutnya yaitu ada etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dan berijtihad. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang ilmu filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Shinah, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Pada bidang kedokteran yaitu ada Jabir bin Hayyan, Hurayyan bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan Ar-Razi atau Razes. Selanjutnya pada bidang matematika itu ada Umar Al-Faruqhan dan ada Al-Khwarizmi. Pada bidang astronomi itu ada Al-Farizi, Al-Ghatani, Abdul Wafa, dan Al-Farqani. Pada bidang seni ukir itu ada Bar dan Tarif. Selanjutnya ilmu tafsir itu ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Selanjutnya ilmu hadis itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi, dan juga yang lain-lainnya. Yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam.
Oke, yang pertama adalah ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir di Spanyol pada 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada 595 Hijriah. Yang kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, Iran Utara pada tahun 450 dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Iran Utara. Yang ketiga itu ada Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir pada 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada 873 Masehi. Oke, selanjutnya ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkhan. Beliau lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan.